Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar apa tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas turun di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi. Tentang panggilan si cek Pak mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau panggil cek. Jadi untuk nama-namanya tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya pakai. Jadi hanya dengar saja cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ijo, satunya Ejo itu namanya juga nggak tahu sebenarnya. Sama memang bisa dijelaskan panggilan cek itu ya namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Joko kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama ceknya ya, bukan di situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Cek, tapi kita Pak Jokowi cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak panggil cek itu responnya? Oh, positif. Suka gitu ya? Oh, suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa, ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Santi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang satu ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Guruseno masuk, Pak Guruseno biar dan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga
bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, harus masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4, seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Ugarjo. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Jokowi digugat 125 miliar, wajib hadir sendiri di sidang ijazah. Mantan menteri beberkan segala rahasia, saya yakin 100% palsu, tidak mungkin asli. Pembukaan momen bersitara yang ditunggu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar bagi seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami menyajikan laporan khusus yang sangat mendalam, sangat lengkap, dan berisi fakta-fakta yang akan membuat kita semua sadar akan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin negara. Selama lebih dari 10 tahun, satu hal selalu menjadi tanda tanya besar. Selama ini kita sering mendengar isu, sering mendengar kabar, sering melihat perdebatan di televisi maupun media sosial. Pertanyaan besar itu adalah, apakah benar dokumen ijazah S1 yang dijadikan syarat utama untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia itu asli dan sah secara hukum? Banyak yang berusaha menutupi, banyak yang berusaha membungkam, banyak yang bilang sudah selesai. Tapi hati rakyat Indonesia tidak pernah puas, karena jawaban yang diberikan selalu tidak masuk akal, selalu ada bagian yang disembunyikan. Namun hari ini, semuanya berubah total. Kabar resmi datang dari dunia hukum. Mantan Presiden Joko Widodo resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nilai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Dan yang paling penting, Hakim Ketua sudah mengeluarkan keputusan tegas. Dalam surat panggilan sidang tertulis jelas, tergugat Bapak Joko Widodo wajib hadir sendiri ke ruang sidang, tidak boleh diwakilkan. Beliau harus datang, harus duduk di kursi pesakitan, dan harus bersumpah menjawab semua pertanyaan mengenai keaslian dokumen pendidikannya. Lebih mengejutkan lagi, saksi utama yang hadir mendukung gugatan ini adalah seorang mantan Menteri Kabinet Kerja yang dulu pernah bekerja langsung di bawah kepemimpinan Jokowi. Orang yang tahu seluk-beluk pemerintahan dari dekat, kini berani maju ke depan dan berkata lantang, saya yakin seyakin-yakinnya ijazah itu palsu 100%. Saya tahu alasannya, saya tahu buktinya, dan saya berani bersumpah. Mengapa beliau sampai berkata begitu? Apa saja rincian bukti yang diungkapkan? Apa yang terjadi jika Jokowi tidak datang? Dan apa dampak besarnya bagi negara kita nanti? Mari kita bahas semuanya sangat rinci selama 18 menit ke depan ini. Jam 3:40, jam 7:30, bagian 1, gugatan 125 miliar dan perintah hakim yang tegas. Kita bahas dulu mengenai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Angka ini bukan angka yang dipilih sembarangan. Tim hukum penggugat menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menghitung jumlah tersebut. Nilai itu terdiri dari dua bagian besar. Pertama, kerugian material. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, negara mengeluarkan anggaran gaji, tunjangan, biaya operasional, pengamanan, perjalanan dinas, dan fasilitas lain nilainya mencapai puluhan miliar. Jika syarat menjabatnya tidak sah, maka semua uang ini dianggap sudah terpakai secara tidak benar dan wajib dikembalikan. Kedua, kerugian moral dan kenegaraan. Negara Indonesia dan seluruh rakyat merasa dirugikan harga dirinya karena dipimpin oleh seseorang yang diduga menggunakan dokumen palsu. Dampaknya merusak citra bangsa di mata dunia internasional.
Nilai ganti ruginya ditetapkan cukup besar agar menjadi pelajaran mahal. Hakim ketua yang memeriksa berkas ini terlihat sangat teliti dan serius. Beliau melihat bukti-bukti awal yang diserahkan penggugat ternyata sangat kuat, sangat lengkap, dan memiliki dasar hukum yang kokoh. Maka hakim pun menjatuhkan keputusan yang bersejarah. Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum dan konstitusi negara, kami putuskan gugatan diterima untuk diperiksa. Dan kami perintahkan tergugat Bapak Joko Widodo untuk hadir sendiri. Alasannya, dokumen yang dipermasalahkan adalah milik beliau. Hanya beliau yang bisa menjelaskan kebenarannya di bawah sumpah. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ini sangat langka terjadi. Biasanya pejabat tinggi dimudahkan, tapi kali ini hukum berjalan lurus. Panggilan sidang sudah dikirim resmi ke kediaman beliau di Solo dan Jakarta. Pengacara penggugat menegaskan, kalau Pak Jokowi merasa bersih, merasa ijazahnya asli, kenapa harus takut datang? Cukup bawa dokumen asli, cocokkan dengan arsip negara, beres masalahnya. Tapi kalau sampai tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka secara hukum dianggap mengakui bahwa semuanya benar-benar palsu. Seluruh rakyat Indonesia kini menunggu dengan napas tertahan. Apakah beliau berani datang menjawab panggilan hukum ini? Jam 7:30 menit, jam 12:30 menit, saya wajib bicara demi kebenaran. Saya yakin 100% ijazah yang dipakai itu palsu, tidak sah, dan tidak pernah ada catatannya sejak awal. Beliau lalu menjabarkan 7 poin bukti kuat yang beliau ketahui sendiri. Pertama, tanggal kelulusan tidak ada dalam sejarah UGM. Di kertas itu tertulis lulus tanggal 15 Oktober tahun 1985. Padahal saya sudah cek kalender akademik UGM lengkap dari tahun 1980 sampai ke 1990 wisuda. Besar hanya dilakukan bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah ada acara wisuda. Mustahil lulus di tanggal itu. Kedua, nomor NIM milik orang lain. Saya dapat data dari arsip lama. Nomor induk mahasiswa yang tertulis di situ ternyata milik mahasiswa lain, laki-laki, berbeda jurusan, sudah lulus tahun ke 1982. Nomor itu dipakai ulang, diubah namanya saja. Ini rekayasa jelas. Ketiga, perbedaan tanda tangan sangat jauh. Saya pegang arsip asli tanda tangan dekan saat itu, Profesor Soejarwo. Tulisan beliau melengkung indah, tekanan pena kuat. Yang di kertas Jokowi, tulisan kaku, tebal garis sama rata, tidak ada tekanan. Jelas hasil tiruan komputer, bukan tulisan tangan. Keempat, kertas dan tinta belum ada di tahun ke 1985. Ini bukti ilmiah. Jenis kertasnya pakai kertas bersertifikat keamanan yang baru diproduksi pabrik mulai tahun ke 1999. Tintanya juga tinta modern sintetis. Tahun 1985, kertas masih agak kasar, tinta berbau khas. Dokumen ini baru dibuat sekitar tahun 2013 atau 2014. Kelima, data baru masuk sistem tahun ke 2014. Paling mencolok, di catatan server pusat UGM, data ini kosong sampai tahun ke 2013. Baru masuk tepat tanggal 14 Mei tahun 2014. Tepat 1 hari setelah KPU tetapkan dia calon presiden. Disisipkan paksa ke database agar terlihat sah. Keenam, tidak ada foto dokumen asli yang jelas. Selama ini yang disebar hanya foto buram, sudut miring, tidak pernah ditunjukkan langsung ke publik agar bisa dilihat jelas. Kalau asli, kenapa sembunyi-sembunyi? Ketujuh, saksi teman kuliah tidak mengenal. Saya tanya ke beberapa teman angkatan 1981 Fakultas Kehutanan. Mereka bilang tidak pernah ada nama Joko Widodo di kelas, tidak pernah lihat dia praktikum, tidak ada di buku absen, tidak ada yang kenal. Beliau menutup dengan mata berbinar. Semua ini fakta, saya siap sumpah di pengadilan. Negara kita tidak boleh dipimpin di atas kebohongan. Jam 12:30 menit, jam 15:40 menit, bagian 3. Apa yang terjadi jika terbukti palsu? Saudara sekalian, dampak kasus ini sangat besar sekali bagi masa depan Indonesia. Mari kita pahami apa saja konsekuensi hukumnya nanti. Pertama, jabatan dianggap tidak pernah ada. Secara hukum tata negara, jika syarat utama tidak sah, maka seluruh masa jabatan dianggap batal sejak awal. Artinya, selama 10 tahun itu negara seolah dipimpin tanpa dasar hukum. Ini hal besar sekali dalam sejarah. Kedua, semua aturan harus dicek ulang.
Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, perjanjian internasional, sampai pengangkatan menteri dan pejabat, semuanya berpotensi cacat hukum dan perlu dikukuhkan ulang agar sah. Pekerjaan rumah negara sangat besar. Ketiga, wajib kembalikan uang negara. Seluruh penghasilan, tunjangan, dan fasilitas yang diterima selama menjabat wajib dikembalikan ke kas negara ditambah denda. Nilainya bisa mencapai ribuan miliar rupiah. 4. Tindak pidana dokumen palsu. Membuat dan memakai dokumen palsu itu kejahatan berat. Pasalnya jelas di KUHP, hukuman penjara maksimal 6 tahun. Jadi bukan cuma urusan administrasi, tapi urusan penjara. Kelima, pelajaran untuk selamanya. Ini menjadi tembok pembatas. Kedepannya, siapapun yang mau jadi pemimpin harus tahu, dokumen harus asli, data harus benar. Jangan harap bisa lolos dengan cara curang. Hukum Indonesia sudah bangkit. Jam 15:40, pukul 18, penutup kebenaran akan menang. Sidang ini akan segera digelar dalam waktu dekat. Seluruh mata bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional sedang melihat ke sini. Kita lihat sekarang, mantan menteri saja berani bicara karena buktinya sangat kuat. Nilai gugatan 125 miliar sudah ditetapkan. Perintah hakim sudah keluar, harus hadir sendiri. Ini bukan lagi urusan politik, ini urusan harga diri bangsa. Apakah kita bangsa yang menghargai kebenaran atau bangsa yang diam saja menerima kebohongan? Kita berharap di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hukum benar-benar berjalan tegas, tidak pandang bulu. Keadilan harus ada untuk semua orang. Kita tunggu langkah selanjutnya. Apakah Jokowi datang menjawab atau menghindar? Kami akan terus laporkan perkembangannya sampai tuntas. Demikianlah laporan lengkap 18 menit mengenai gugatan bersejarah ini. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Sebarkan kabar ini agar semua rakyat tahu fakta yang sebenarnya. Semoga Indonesia makin bersih, makin jujur, dan makin maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Jejak Fakta, channel yang hadir untuk menyajikan berbagai informasi dan pembahasan mengenai berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian dan perbincangan di tengah masyarakat. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi teman-teman yang sudah menjadi penonton setia Jejak Fakta, saya ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang belakangan ini menjadi perhatian dan perbincangan banyak orang, yaitu mengenai persidangan yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi atau sering disebut dengan JKW. Persoalan ini menjadi salah satu topik cukup ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Berbagai informasi dan pendapat muncul di ruang publik. Ada pihak yang memberikan dukungan terhadap pihak tertentu, ada yang mempertanyakan berbagai hal, ada pula masyarakat yang memilih untuk menunggu bagaimana proses hukum berjalan dan apa hasil akhirnya nanti. Nah teman-teman, melalui video kali ini kita akan mencoba membahas persoalan tersebut secara luas dan jelas. Teman-teman, isu mengenai ijazah Joko Widodo bukanlah persoalan yang baru muncul hari ini. Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan mengenai dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo telah menjadi perdebatan yang cukup panjang di tengah masyarakat. Ada pihak yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan dokumen pendidikan tersebut. Namun di sisi lain ada pula pihak yang menyatakan bahwa dokumen tersebut benar dan sah. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian membuat persoalan tersebut menjadi bahan perbincangan. Kita dapat melihat berbagai isu dibahas di berbagai platform media sosial, berbagai video beredar, berbagai komentar muncul, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kemudian ikut memberikan pendapat masing-masing. Ada yang percaya terhadap informasi tertentu, ada pula yang memiliki pandangan berbeda.
Namun teman-teman, kita harus memahami bahwa perdebatan di media sosial tidak sama dengan proses pembuktian dalam hukum. Ketika kita mendengar berita mengenai sebuah persidangan, tentu banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang dibahas? Apa saja bukti yang disampaikan? Siapa saja yang memberikan keterangan? Bagaimana tanggapan masing-masing pihak? Dan yang paling penting adalah persidangan tersebut sudah menghasilkan sebuah keputusan akhir. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Namun, perlu kita pahami bahwa sebuah proses persidangan tidak selalu menghasilkan keputusan pada hari yang sama. Ada tahapan-tahapan yang dilalui, mulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan pihak-pihak yang terkait, penyampaian bukti dan keterangan saksi atau ahli apabila diperlukan, hingga akhirnya hakim mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti sebelum mengambil keputusan. Mengenai keaslian ijazah, salah satu pertanyaan utama yang muncul dalam perdebatan ini adalah mengenai keaslian ijazah. Bagaimana sebenarnya cara membuktikan bahwa sebuah dokumen pendidikan benar-benar asli? Dalam konteks hukum, tentu ada mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan pembuktian. Dokumen dapat diperiksa, data administrasi dapat dibandingkan. Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau mengetahui informasi mengenai dokumen tersebut juga dapat diminta keterangan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Mengapa kita harus menunggu proses hukum? Mengapa masyarakat harus menunggu proses hukum? Jawabannya adalah karena proses hukum memiliki mekanisme untuk menguji fakta dan bukti. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Pihak yang mengajukan persoalan memiliki hak untuk menyampaikan bukti dan dasar yang mereka miliki. Sementara pihak lain juga memiliki hak untuk memberikan jawaban dan pembelaan. Dengan demikian, proses hukum yang diharapkan dapat memberikan ruang yang adil bagi setiap pihak. Kita sebagai masyarakat tentu boleh memiliki pendapat, kita boleh bertanya, kita boleh mengikuti perkembangan, kita juga boleh memberikan kritik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perhatikan sumber informasi. Kita harus bertanya dari mana informasi tersebut berasal. Apakah berasal dari sumber resmi? Apakah berasal dari pernyataan langsung pihak yang terkait? Apakah hanya berasal dari unggahan media sosial yang belum diketahui kebenarannya? Apa persidangan sudah menjawab sebuah pertanyaan? Pertanyaan berikut adalah, apa proses persidangan yang berlangsung sudah menjawab seluruh pertanyaan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita harus melihat perkembangan proses persidangan secara keseluruhan. Jika proses masih berjalan, maka kemungkinan masih ada tahapan yang harus dilalui. Mungkin masih ada bukti yang diperiksa, mungkin masih ada keterangan yang harus didengarkan, atau mungkin masih ada pertimbangan hukum yang harus dilakukan. Teman-teman, melalui channel Jejak Fakta, kami ingin mengajak kita semua untuk menjadi penonton yang cerdas. Artinya, kita tidak hanya menerima informasi begitu saja. Kita bisa bertanya, kita bisa melakukan pengecekan, kita bisa membandingkan informasi dari berbagai sumber. Jadi teman-teman, dari pembahasan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa isu mengenai ijazah Jokowi merupakan persoalan yang telah menjadi perhatian publik dan terus menjadi bahan perbincangan masyarakat. Dan untuk itu teman-teman, mari kita juga akan membaca komentar-komentar dari berbagai daerah yang memberikan tanggapan dan masukan. Kita mulai dari komentar Rolas, saya sudah tua, kalau masih muda akan kamu dengan mereka demi negara besar kota Solo. Kita lanjut dari komentar Ike Sadli, 99 rejim Jokowi korupsi mampus. Kita lanjut dari komentar Fendi Nainggolan, orang-orang Solo tentang Pak Jokowi di mana? Kalian tinggal diam orang luar daerah bikin ribut di daerah kalian. Kita lanjut dari komentar dari Naila Lailan, serakah, rangkus dan haus kekuasaan pasti hancur lembur. Kita lanjut dari komentar
Anang Jaya, tak lama lagi Jokowi sekeluarga akan melarikan diri dari Indonesia. Kita lanjut dari komentar Lipita Leon, kalau barang benar jangan disembunyikan, baunya pasti tercium juga. Yang usut terus agar dapat terselesaikan. Kita lanjut dari komentar Nian Dinanti, betul, terus suarakan, adili Jokowi. Kita lanjut dari komentar Dilat Maja, ayo cari Jokowi beramai-ramai ke Solo. Ada bunker penyimpanan uang korupsi 11 triliun, emas batangan uang dolar. Kita lanjut komentar dari Sakina Angel, ayo rakyat geruduk rumah Jokowi, bongkar bunker Jokowi, tangkap Jokowi karena sudah bohongi rakyat di negeri ini bertahun-tahun. Dan masih banyaklah komentar-komentar teman-teman semua, dan komentar-komentar tersebut kita bacakan pada video berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan video kali ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan terhadap setiap informasi yang kita terima. Dan jangan lupa selalu mendukung channel kita ini supaya berkembang. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Jejak Fakta. Tekan tombol like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel Jejak Fakta serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi dan pembahasan terbaru dari kami. Akhir kata, saya mewakili seluruh tim Jejak Fakta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap kritis, tetap bijak. Jangan mudah percaya sebelum mengetahui faktanya. Cari faktanya, pahami informasinya, dan jadilah penonton yang cerdas bersama Jejak Fakta. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jejak Fakta mengucapkan informasi, menyajikan pembahasan, dan mengajak kita bersama-sama mencari kebenaran. Salam perubahan, sampai jumpa. Terima kasih.